Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, kali ini kita akan cobain sebuah gunting ya dari Inco, tapi yang ini guntingnya cordless nih. Ya, lebih sering dikatakan ini tuh gunting dahan ya. Kalau kita lihat di sini tulisannya lithium ion gauge straight shear. Ya, lebih sering dipakai orang untuk gunting-gunting ranting gitu. Ya, untuk harganya sendiri ini kemarin-kemarin masih cukup tinggi ya, di atas 2 juta untuk unit only, tapi sekarang ya saya lihat ada diskon gitu ya di Inco Indonesia. Saya lihat ya hitung-hitung harganya jauh turunnya di 1,5 jutaan aja. Ya, mungkin linknya nanti saya sertakan aja di deskripsi. Ya, jadi ini tuh unit only ya, dan kita perhatikan di sini ada brandnya Inco dan P20S, baterainya masih sama power share, dan di sini dia udah brushless motor. Lalu untuk unitnya itu seperti ini ya gambarnya. Nah, karena ini yang unit only, jadi di sini dia battery and charger not include. Dia cuman unit aja, dan di sini ada keterangannya 20 volt, SK5 itu bahan besinya ya, dan untuk cutting diameternya itu minimal itu diameternya 0 sampai 20 mm, dan maksimalnya itu di 0 sampai 30 mm. Itu untuk kayu ya, untuk ranting maksudnya. Dan BMC. Ya, BMC itu biasanya apa ya? Dapat koper seperti ini, dan dia udah color box. Ya, di bagian atas seperti ini, dan di bagian belakangnya juga ya sama persis ya untuk keterangan-keterangannya. Yang jelas di sini dia ada tipenya di atas barcode CSS LI 2001. Ya, seperti itu. Nah, lalu untuk fitur-fitur unggulannya di sini dijelaskan ya, P20S itu untuk baterainya power share, dan dia ada high torque dan low torque. Jadi dia itu bisa disetting untuk torsi tinggi dan bisa disetting untuk torsi rendah. Dan di sini dia keterangannya brushless motor. Ya, udah brushless motor ya, seperti itu. Nih ada logonya BL brushless motor. Oke, seperti itu. Kita langsung buka aja. Nah, seperti ini. Untuk covernya ya, cover Inco tuh bisa dikatakan ya udah selalu mantap. Bahan plastiknya itu solid sekali. Bahkan ini kalau diinjak ini masih oke nih sepertinya. Ya, konstruksinya bagus. Di sini ada brandnya Inco, emboss gitu, dan di bagian belakang tadi juga ada tapi tidak berwarna ya. Untuk pengaitnya dia masih dari plastik, tapi bahan plastiknya sendiri ini udah tergolong bagus, rapi. Dan di sini ada handle-nya juga solid. Dan ya, kita lihat isinya. Untuk isinya sendiri tentunya tidak banyak ya, karena ini tuh dia yang bare tool atau yang unit only. Nah, seperti ini. Yang pertama kita mendapatkan kartu garansi ya. Untuk keterangan garansinya teman-teman bisa cek di link penjualannya aja. Dan selanjutnya di sini ada, nah ini tuh lithium ion gauge straight shear. Ini tuh adalah buku petunjuk manualnya. Jadi ya, seperti ini, tipenya CSSLI 2001. Oke, kita singkirkan dulu, dan ya langsung kelihatan unit utamanya seperti ini. Nah, unitnya seperti ini ya. Bentuknya bisa dikatakan unik ya. Ya, untuk boxnya saya singkirkan dulu. Oke, lanjut kita bahas ke unit utamanya. Unit utamanya sendiri seperti ini ya. Ini tuh solid ternyata, cukup berbobot ya. Kalau kita timbang beratnya, ini bare tool atau unit only, dia di ya hampir 1 kilo. Jadi dia bukan yang enteng-enteng gitu ya. Dan dia tadi udah brushless motor juga. Motornya di mana ya? Ya, sepertinya di bagian, oh ini mekanismenya, sepertinya di sini untuk bagian motornya. Ya, kita lihat dulu untuk spesifikasi yang tertera pada unitnya. Di situ ada brandnya Inco Industrial Lithium Ion Gauge Straight Shear 20 volt. Cutting diameternya tadi udah kita bahas ya. Untuk diameter maksimalnya 30 mili, dan cutting diameter minimalnya di 0 sampai 20 mili. Yaitu untuk, sekali lagi, untuk kayu ya, CSSLI 2001. Dan ya itu aja. Sekarang kita lihat ke fisiknya ya. Nah, untuk desainnya ya umum ya, seperti gunting dahan pada umumnya ya, kebanyakan ya memang seperti ini. Tapi dari build quality ini menurut saya ini udah sangat oke sekali, solid, dan beratnya juga berasa berbobot gitu ya. Ya, ini untuk guntingnya sendiri ini besinya tebal sekali. Nah, seperti ini. Dan ini mekanismenya ada gear-gearnya gitu di bagian dalam ya. Dan untuk bahan plastiknya ini sangat solid sekali, dan di bagian handle dia udah ada grip rubbernya gitu ya, karet. Jadi dipegangnya itu udah cukup nyaman, dan dia juga kecil, nggak terlalu besar ya.
Jadi untuk handlingnya dia ngegrip seperti ini. Dan selanjutnya ya di sini ada untuk cantolan belt clipnya biasanya P20S seperti itu. Dan di sini ada triggernya. Oke lah, untuk fitur-fitur biar lebih jelas kita langsung pasangin aja ya baterainya. Nah ini saya pakai baterai 20 volt 5Ah, bisa 4Ah, bisa 2Ah juga ya, terserah. Yang penting dia yang 20 volt power share atau P20S. Nah seperti ini. Ya bisa kita perhatikan ya di sini ya, untuk menu-menunya nanti kita bahas. Sekarang cara menghidupkannya dulu. Caranya seperti ini ya, dia itu aman. Jadi kalau kepencet dia nggak akan tiba-tiba ke gunting gitu, nggak akan aktif ya. Nah caranya untuk ngebukanya teman-teman bisa pencet 2 kali secara cepat. Oh syaratnya harus ditekan dulu ya ini ya. Nah, dipencet dulu onnya, baru ini kita tekan 2 kali. Nah dia kebuka seperti ini. Dan cara mengguntingnya juga, nah jadi cukup serem ya, jangan dikasih anak-anak yang di bawah umur. Jadi dia kalau kita pencet triggernya tidak ditahan, dia nggak bisa ya. Nah nggak bisa, dia langsung balik. Jadi kalau triggernya terlepas dia langsung kebuka kembali. Nah seperti itu. Nah untuk menu-menunya sendiri kita perhatikan di sini ada ya level 1 itu untuk diameter untuk torsi tinggi ya. Nah disitu teman-teman bisa lihat untuk 0 sampai 30 mili, dan cara merubahnya kita tinggal pencet aja tombol powernya seperti ini. Dan indikator baterainya ini ada di sebelah ya. Seperti itu. Itu dia akan aktif ketika kita nyalakan. Nah ini untuk level yang kedua, dia level rendah ya torsinya, dan level satunya itu adalah level torsi tinggi seperti itu. Jadi bisa kita atur-atur torsinya. Nah untuk cara mematikannya juga caranya itu teman-teman mesti tekan lama triggernya seperti ini. Nah ketika dia udah bunyi tit, maka dia udah sistemnya terputus ya, mati. Jadi ini udah nggak bisa dipencet lagi. Nah dia nyala karena saya pencet 2 kali ya, tapi kalau dipencetnya sekali dia nggak akan nyala. Coba kita matikan, kita biarin. Nah mati. Kalau kita pencet dia nggak akan kebuka. Cara mengonkannya saya ulangi, dipencet aja 2 kali secara cepat. Nah seperti itu. Nah seperti ini ya. Jadi dia nanti kalau nggak dipakai dalam jangka waktunya lama, dia akan mati sendiri ya. Jadi nggak bisa dipencet lagi. Jadi harus di-on-kan ulang. Ya itu indikatornya teman-teman bisa lihat ada baterai, dan itu torsinya saya bikin di kedua. Nah saya bikin di 1. Oke ya, nanti untuk uji cobanya yang pertama tentunya kita coba di ranting ya. Dari mulai diameter yang kecil sampai maksimal di 30 mili tadi ya. Dan saya penasaran juga gimana kalau dicobain ke baja ringan nih, kira-kira bisa nggak difungsikan sebagai gunting baja ringan pada umumnya. Dan ke aluminium juga nanti kita coba ya, seperti itu. Kita matikan. Oke, mati. Ya oke lah, untuk menjawab rasa penasaran itu langsung aja kita tes, kita uji seperti apa feelsnya, mantap atau enggak, langsung aja kita cobain. Oke ya, kita cobain cara onnya seperti biasa. Ini kita tekan on sampai lampunya nyala, dan kita tekan 2 kali ya. Nah seperti itu. Untuk torsinya ini saya bikin level 2 aja, low torsi. Kita coba nih ya, kira-kira oke atau enggak. Wah sekecil ini ya udah oke ya. Oke, kita coba ini yang agak gede. Ya, bisa ya. Gampang sekali. Nah, ini bisa dibilang diameternya sekitar ya cukup besar ya. Kita coba potong di bagian bawah sini. Oke, 1, 2. Bisa. Nah, ini masih torsi yang rendah ya, belum torsi yang tinggi. Nah masih oke sekali.
Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau nih ini yang lebih gede ya? Ini diameternya mungkin ada di 20-an lebih ya. Kita coba, masih pakai torsi yang lemah, yang nomor 1, kita tes sanggup atau enggak. Wih, masih bisa ya. Itu saya pakai torsi yang kedua, torsi yang lemahnya. Bahkan ini udah enggak muat ini moncongnya. Nah, masih oke sekali. Ya, nggak ada kendala kalau saya bilang. Ini kita coba ya, masih pakai torsi yang nomor 2 yang levelnya rendah. Kita tes di sini. Nah, di sini ya. Oke. 1 2. Nah, masih gampang sekali. Ya, bahkan ini bisa dibilang udah pas-pasan ya ukuran moncongnya ini. Jadi mau segede apa lagi. Nah, penasaran kalau kita bikin ke torsi tingginya. Nah, ini yang level 1-nya 0 sampai 30 mili katanya. Kita tes. Wah. Oh, itu ya bedanya, dia kebuka mulutnya itu lebih lebar. Jadi dia itu untuk diameter besar, torsi tinggi, otomatis dia bukaannya itu jadi lebih besar ya. Tadi dia itu dibatasi di 20 mili aja. Jadi dia disesuaikan juga dengan bukaan mulutnya ini. Mantap. Nah, jadi dia masuk. Tadi kan nggak masuk tuh. Nah, gila. Sanggup ya. Kalau ini nggak muat ya. Sayangnya ini udah nggak muat. Kita tes aja ya. Ya, nggak bisa ya. Oke ya, untuk kayu ya seperti itu bisa dikatakan udah sangat efektif sekali untuk ke ranting-ranting atau dahan seperti ini. Sekarang kita cobain ke media lain, kira-kira masih cocok atau enggak. Oke, kita cobain ke baja ringan ya. Nah, kita coba. Ya, bisa dibilang bisa sih bisa ya, tapi ini ribet, bukan peruntukannya. Dia kurang gigit seperti gunting baja ringan manual pada umumnya. Nah, bisanya bisa, tapi ya tidak peruntukannya ya, nggak rapi. Dan kalau kita coba ke alumini juga ya sepertinya sama aja ya. Agak sulit aplikasinya. Ya, intinya ribet. Bisa sih bisa ya. Jadi bukan peruntukannya ya, dia lebih ke dahan, ranting gitu ya. Lebih oke. Seperti yang kita coba tadi itu lebih efektif sesuai peruntukannya. Ya oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya ya. Kalau kita fungsikan sebagaimana fungsi utamanya untuk potong-potong dahan, ranting ya, itu sangat efektif sekali ya. Tapi kalau kita uji coba tadi ke baja ringan, ke aluminium ya, kan kemarin banyak juga yang tanya ya, kira-kira bisa nggak bang difungsikan ke yang lain, dan ternyata ya udah kita cobain, bisa dikatakan kurang efektif ya, karena bukan peruntukannya. Jadi ya lebih cocok untuk yang pengrajin-pengrajin bonsai mungkin ya, atau ya teman-teman yang punya tanaman-tanaman hias di kebun. Nah, cocok nih pakai alat ini, lebih praktis saja untuk motong-motong dahan ataupun ranting. Ya, untuk tenaganya sendiri ya tadi teman-teman udah lihat ya, udah sangat mumpuni sekali, udah mantap. Dari sistem safety-nya juga ya, menurut saya ini udah tergolong cukup lah ya. Ya oke lah ya, jadi mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Mungkin teman-teman tertarik dengan alat ini ya, belinya langsung aja di Inco Indonesia, linknya saya sertakan aja di deskripsi ya, karena Inco Indonesia adalah importir pertama dan terbesarnya di Indonesia. Ya oke lah ya, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.